kayu dan kegelapan menjadi hal yang sehari-hari dipandang. 13 keluarga di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, tinggal di gubuk tak layak tanpa dialiri listrik. Selama 32 tahun mereka hidup dalam kemiskinan. Salah satu warga yang mengalami hal tersebut adalah Bernard Salosa. Dengan suara lirih, Bernard menyampaikan mereka merupakan bagian dari penduduk Kota Sorong dan tidak tinggal di daerah pedalaman. Bantuannya dari mana-mana pun kami sampaikan kepada lurah distrik. Tidak ada, lurah lain memang menentu bantuan sedikit-sedikit, tapi kami ini sampai sekarang ini tidak ada yang menentu sedikit. Rancangan pembelajaran seperti apa yang tepat dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa terhadap materi tentang listrik? Mari ikut saya. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, masih ada satu bangku yang kosong, Fadil masih belum masuk ya? Hari ini siapa yang paling duluan datang? Oke, good job Sabila. Karena Sabila sudah datang paling awal, silakan Sabila memimpin doa. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh untuk kita tolong anak berdiri? Nah, semuanya menghadap ke proyektor. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pulang menjadi tanggungan terhadap nusa. Menjadi tanggungan terhadap nusa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Perhatikan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Guru memutar lagu wajib ini pakai apa nak? Pakai apa? Proyektor termasuk barang-barang elektronik. Sekarang coba anak-anak amati barang-barang elektronik lain yang ada di kelas kita. Apakah anak-anak menemukan alat-alat elektronik di kelas kita? Ada. Coba Bu Guru minta tolong sama Lana. Lana, apa alat elektronik yang kamu temukan di kelas kita? Laptop. Oke, good job Lana. Laptop yang sudah berpikir nah. Ya kan? Di kelas kita ini ada laptop, ada HP dan lain-lain. Nah, kan di sekolah kita ini tidak ada pembangkit listrik, ya kan? Kita tidak punya pembangkit listrik. Terus listrik yang ada di kelas kita itu dari mana ya? Hari ini kita akan belajar tentang cara menyalurkan energi listrik dan teks eksplanasi. Apa sih tujuan pembelajarannya hari ini? Jadi melalui kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak itu mampu merumuskan informasi penting dari teks tentang cara menyalurkan energi listrik tadi dalam bentuk visual. Jadi hari ini kita punya proyek.
bersama-sama. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Dengarkan teks berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Itu siapa nak yang menemukan transmisi listrik? Siapa? Nikola Tesla. Nah, dari informasi yang anak-anak simak pada video tersebut, pertanyaannya begini. Ada teks yang berjudul menyalurkan energi listrik merupakan contoh teks eksplanasi. Ya. Nah, informasi penting apa saja? Nih, perhatikan. Informasi penting apa saja yang terdapat pada teks tersebut? Ingat, teks eksplanasi itu punya 3 bagian. Yang pertama apa kemarin? Topik umum. Yang kedua, paragraf kedua kemarin namanya apa? Deret kejelas. Yang ketiga kemarin apa namanya? Kesimpulan. Nah, jadi nanti di LKPD 1 anak-anak akan mencermati informasi pentingnya apa saja. Kemudian listrik itu kan tadi dikatakan bahaya. Bisa apa tadi? Bisa? Bisa kan? Nanti harus hati-hati. Karena itu hari ini kita akan melakukan praktek untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu terhadap proses menyalurkan energi listrik? Guru kasih waktu 30 detik, langsung ditunjuk siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi juru bicara, dan siapa yang menjadi engineer di kelompok kalian. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang guru kasih tahu apa yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah mengerjakan LKPD 1. Yang kedua, itu mengerjakan LKPD 2. Yang ketiga adalah mengerjakan proyek membuat montase dengan tema cara menyalurkan energi listrik. Ya, oke. Selanjutnya kita buat kesepakatan ya, karena di sini kan hanya 2 pembelajaran, terus kita kemudian nanti membuat montase. Montase itu kan harus dilengketkan, jadi butuh waktu.
Benarkah langkah kelima itu menulis agama? Yang kelima, turun apa naik? Belum benar, turun apa naik? Naik apa turun? Yang kelima adalah gaduh penuh. Supaya apa tadi? Supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini tiang listrik. Ini biasanya kita temui di mana tiang listrik itu? Tepuk tangan untuk laporan. Tadi kita yang pertama sudah belajar apa? Energi listrik. Kemudian sebelum mempelajari tentang energi listrik, kita tadi mempelajari teks apa? Eksplanasi. Siap mengerjakan poster? Oke, kalau kita disuruh bagikan lembar soalnya. Ya, silakan bisa bukunya dirapikan. Ya, kalau mengerjakan poster tidak ada buku di atas meja. Yang ada hanya pulpen.